Rumah Sakit Pelita Kasih adalah rumah sakit swasta tipe B dengan kapasitas 350 tempat tidur. Dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah pasien lansia. Saat ini pasien-pasien tersebut dirawat di ruang perawatan umum, di mana tenaga kesehatan pun belum mencukupi kompetensi khusus geriatri dan sarana yang tidak mendukung untuk kebutuhan lansia. Alhasil, tingkat kejadian delirium, jatuh, dan readmisi cukup tinggi, dan akhirnya keluhan keluarga pun meningkat. Direktur Keperawatan mengusulkan pembukaan unit rawat inap gerontologi terintegrasi dengan kapasitas 20 tempat tidur yang akan melibatkan tim multidisiplin dan juga peralatan khusus. Namun, rencana ini membutuhkan investasi besar sekitar 2,5 miliar dan ada kekhawatiran dari direksi terkait pembiayaan awal, resiko rendahnya okupansi, serta kebutuhan sumber daya manusia terlatih yang langka. Halo semuanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kasus tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Priwina Gabriela Patikaihatu dan teman saya. Halo, saya Cindy Jerneria Budi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai pembahasan tentang pengambilan keputusan manajer non-keuangan terhadap kasus yang terjadi di Rumah Sakit Pelita Kasih. Selamat menyaksikan. Pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seluruh pengelola layanan kesehatan, termasuk yang bukan berasal dari keuangan seperti manajer keperawatan, direktur pelayanan, dan juga kepala unit. Dalam rumah sakit, keputusan tidak hanya diambil berdasarkan data klinis saja, tetapi juga kondisi keuangan dan juga dampaknya terhadap keberlanjutan layanan atau operasional. Dengan analisis keuangan yang tepat, maka seorang manajer dapat menilai efisiensi penggunaan sumber daya, menentukan prioritas pengeluaran, dan juga mengurangi risiko dari kebijakan operasional maupun investasi. Contohnya yang terjadi di Rumah Sakit Pelita Kasih, di mana manajemen melakukan diskusi dan berencana untuk membuka unit rawat inap gerontologi terintegrasi dengan investasi awal 2,5 miliar. Agar keputusan ini tepat, maka diperlukan analisis secara komprehensif seperti analisis cost benefit dan juga return of investment untuk menilai kelayakan dan dampaknya terhadap keberlanjutan layanan. Jadi secara umum kita akan membahas mengenai pentingnya penggunaan data keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial di rumah sakit. Kita akan menganalisa manfaat data keuangan, menjelaskan penerapan teknik analisis, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas keputusan berbasis data keuangan, kemudian menyajikan strategi komunikasi agar keuangan mudah dipahami oleh manajer non-keuangan, dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kemampuan analisis keuangan di rumah sakit. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana data keuangan ini dipakai dalam pengambilan keputusan di Rumah Sakit Pelita Kasih. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Di dalamnya berisi laporan laba dan juga rugi yang digunakan untuk melihat keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional. Nah, ini akan membantu manajemen menemukan bagian mana yang kurang efisien. Nah, yang kedua yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini digunakan untuk menilai kemampuan aset dan kewajiban rumah sakit dalam mendanai proyek pembukaan rawat inap geriatri terintegrasi tanpa mengganggu likuiditas, misalnya dengan melakukan analisis rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Dan yang ketiga yaitu laporan arus. Laporan arus ini dipakai untuk memastikan bahwa rumah sakit tetap liquid selama masa investasi. Dengan memantau arus kas masuk dan keluar, maka rumah sakit dapat memprediksi risiko kekurangan dana saat pembangunan berlangsung. Melalui analisa ini, manajemen dapat memastikan bahwa investasi pembukaan ruang rawat inap geriatri terintegrasi senilai 2,5 miliar tersebut sejalan dengan strategi keberlanjutan dan peningkatan mutu lansia di Rumah Sakit Pelita Kasih. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pengambilan keputusan berbasis keuangan.
Cost Benefit Analysis atau CBA merupakan metode sistematis yang digunakan untuk menilai kelayakan finansial suatu investasi dengan membandingkan total biaya dan total manfaat dari suatu proyek. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya terbatas dialokasikan pada proyek yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial tertinggi bagi rumah sakit dan pasien. Proyek unit rawat inap gerontologi terintegrasi, CBA mencakup perhitungan secara keseluruhan biaya investasi seperti renovasi ruangan, pengadaan alat bantu lansia, rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia, sistem informasi serta promosi dengan total nilai sekitar 2,5 miliar. Menurut WHO 2022, proyek kesehatan dianggap layak apabila benefit cost rasionya atau BCR-nya lebih besar dari 1 dan sangat layak jika 1,5 di atas 1,5. Dalam simulasi keuangan sederhana, jika manfaat kumulatif URGTI selama 3 tahun mencapai 14,9 miliar dengan biaya investasi awal 2,5 miliar, maka BCR-nya adalah 5,96. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan akan mendapatkan manfaat hampir Rp6, sehingga proyek ini tergolong high value investment. Menurut Ginberg 2022, CBA yang efektif harus mempertimbangkan manfaat langsung dan tidak langsung. Analisis Return of Investment atau ROI ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas suatu proyek dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan. Dalam sistem kesehatan, ROI tidak hanya menunjukkan keuntungan finansial, tetapi juga efektivitas dalam mencapai peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi biaya. Rumus ROI adalah total manfaat finansial dikurangi total biaya investasi dibagi total biaya investasi dikali 100%. Dalam URTGI ini menghasilkan 496%. Nah, total ini menunjukkan bahwa proyek yang akan mengembalikan modal awal hanya dalam sekitar 1,25 tahun dan terus memberikan keuntungan di tahun kedua dan tahun ketiga. Penelitian Lau et al. 2022 menegaskan bahwa penggunaan ROI dalam proyek quality improvement semakin umum digunakan untuk menunjukkan dampak ekonomi dari investasi yang meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi proses. Walaupun CBA dan ROI menunjukkan potensi keuntungan yang tinggi, manajer tetap perlu memperhitungkan risiko finansial dan operasional. Studi Lau et al. 2024 tentang transparansi keuangan rumah sakit di Indonesia menekankan pentingnya sistem pelaporan terbuka atau audit berkala untuk menjaga akuntabilitas investasi besar. Resiko operasional seperti kekurangan tenaga ahli geriatri atau keterlambatan pengadaan peralatan dapat menurunkan tingkat okupansi dan memperpanjang waktu balik modal. Sebaliknya, peningkatan literasi keuangan di kalangan manajer klinis dapat memperkuat kemampuan mereka dalam mengendalikan biaya dan mempertahankan profitabilitas jangka panjang. Strategi penyampaian informasi keuangan yang efektif. Komunikasi informasi keuangan merupakan aspek krusial dalam proses pengambilan keputusan di rumah sakit, terutama sebagian besar pemangku kepentingan seperti perawat manajer, kepala unit, dan dokter tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Menurut Golami et al. 2024, keterbukaan penyajian keuangan yang mudah dipahami terbukti meningkatkan efektivitas kepuasan keputusan klinis dan memperkuat akuntabilitas organisasi di sektor kesehatan. Rumah sakit perlu mengadopsi strategi komunikasi yang visualisasi, konseptual, dan kolaboratif agar informasi keuangan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Beberapa strategi yang disarankan antara lain visualisasi data keuangan, menggunakan grafik, pie chart,
trend lines untuk memperlihatkan hubungan antara pendapatan, biaya, dan hasil klinis. Kemudian, narasi klinis berbasis data. Kemudian, laporan ringkas dan relevan. Laporan keuangan sebaiknya menyoroti indikator utama seperti ROI, BEP, margin operasional, serta BCR. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rafinda et al. 2023 yang menegaskan pentingnya keterpatuan antara informasi keuangan dan non-keuangan untuk menjaga keberlanjutan organisasi rumah sakit. Komunikasi keuangan pada stakeholder internal dan eksternal. Efektivitas komunikasi keuangan ditentukan oleh sejauh mana pasien disampaikan pada semua pihak yang terlibat. Untuk stakeholder internal seperti kepala unit dan direktur keperawatan, komunikasi harus fokus pada financial performance indicator yang relevan dengan operasi sehari-hari. Sedangkan stakeholder eksternal seperti asuransi, investor, dan masyarakat, komunikasi harus menyoroti nilai tambahan sosial, kualitas, layanan, dan serta dampak kesehatan masyarakat yang dihasilkan. Kepemimpinan memainkan peran sentral dalam menciptakan budaya komunikasi keuangan yang sehat. Sebagai kesimpulannya, pengambilan keputusan berbasis data keuangan menjadi aspek yang sangat penting bagi rumah sakit modern yang berorientasi pada berkelanjutan dan mutu layanan pasien. Dalam konteks rumah sakit Pelita Kasih, usulan pendirian URGTI menegaskan pentingnya integrasi antara data analisis dan outcome klinis dalam pengambilan keputusan manajerial, khususnya bagi manajer non-keuangan seperti direktur keperawatan atau kepala unit. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat berfungsi lebih dari sekedar alat pelaporan, melainkan sebagai dasar strategi dalam menilai kelayakan investasi dan resiko operasional. Rekomendasi dari penulisan ini berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang strategi yang dapat diterapkan Rumah Sakit Pelita Kasih dalam implementasi pengelolaan URGTI sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan bagi manajer non-keuangan, pelatihan rutin bagi direktur keperawatan, kepala unit, dan staf klinis perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ROI, CBA, dan analisis laporan keuangan. Kemudian menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparansi dan terintegrasi. Penggunaan misalnya dashboard digital berbasis elektronik seperti EMR yang terhubung dengan modul keuangan dan memudahkan pemantauan real-time atas pendapatan, biaya, dan outcome klinis. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan mekanisme komunikasi visual dan naratif. Informasi keuangan perlu disajikan melalui grafik, infografik, dan laporan naratif singkat yang menghubungkan data keuangan dengan indikator klinis seperti readmisi, kejadian jatuh, kepuasan pasien. Pendekatan ini memiliki pemahaman lintas profesi. Kemudian, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja finansial URGTI. Lalu, rekomendasi lainnya adalah membangun budaya kolaboratif dan kepemimpinan yang transformasional. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, Rumah Sakit Pelita Kasih tidak hanya dapat memastikan keberhasilan finansial URGTI, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai institusi yang berorientasi pada mutu dan inovasi dalam pelayanan geriatri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.